Presiden Joko Widodo menyempatkan pulang ke Solo, Jawa Tengah menggunakan pesawat kepresidenan bersama rombongan Pas Pampres. Belum diketahui apa agenda kepulangan singkat Presiden ini ke Solo. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Solo dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Rombongan mendarat di Lanut Adi Sumarmo, Solo pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat pada Rabu malam. Presiden langsung menuju kediamannya di Kampung Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Tak seperti biasanya, Presiden Joko Widodo enggan diliput media. Kunjungan ini berlangsung singkat karena pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden dan rombongan sudah bertolak ke Jakarta. Presiden Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Menurut Presiden, angka pertumbuhan akan merangkak naik imbas penyerapan APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten kota serta belanja BUMN dan swasta. Meski demikian, Jokowi mengakui perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran. Baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah, ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November disuruh gini-gini. Ngebut, Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama. Mestinya seperti itu. Ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita, dan semua negara memang kondisinya mirip-mirip. Presiden Joko Widodo menilai perlunya pasal yang mengatur penghinaan presiden kembali dihidupkan agar mereka yang kritis terhadap presiden tidak dapat dengan mudah terjerat pasal karet. Meski secara pribadi mengaku sering dicaci maki sejak menjabat sebagai wali kota Solo dan tidak pernah mempersoalkannya, Jokowi menilai pasal yang mengatur tindak penghinaan terhadap presiden penting untuk jangka panjang. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa, kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan, ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun, negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam rancangan. Ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya. Justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal karet. Dan ini pun kan urusannya kan presiden sebagai simbol negara, bukan pas saya saja, kan nantinya kan juga jangka panjang. Kita beralih ke informasi lainnya. Rancangan pasal penghinaan kepada presiden kembali diusulkan untuk masuk ke dalam agenda pembahasan di DPR. Pasal penghinaan ini sempat menuai perdebatan karena dikhawatirkan akan mengekang kebebasan untuk berbicara. Aksi unjuk rasa, orasi atau tulisan yang mengecam presiden kerap terjadi. Tidak jarang aksi atau tulisan menjurus pada penghinaan presiden sebagai pribadi, kepala negara, dan kepala pemerintahan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk meneliti lagi pengajuan pasal penghinaan kepada presiden dan pejabat negara ke dalam rancangan revisi KUHP. Karena sebelumnya usulan ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Serangan pribadi kepada pejabat negara, ya, itu kadang-kadang kita harus biarkan itu agar pejabat negaranya itu tambah baik dan mengintrospeksi diri. Ya, itu kadang-kadang menurut saya itu konsekuensi menjadi pejabat negara, ya. Karena itu kalau tidak mau pribadinya diserang, ya maka jangan jadi pejabat negara, kan. Presiden Joko Widodo menyatakan tidak keberatan atas banjir kritikan atau kecaman kepada dirinya. Namun mendukung pembahasan kembali pasal penghinaan dalam rancangan revisi KUHP. Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam rancangan, ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya, justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Pasal penghinaan ini nantinya akan menjadi salah satu pasal dalam revisi KUHP. Salah satu yang mengganjal kelanjutan pembahasan RUU revisi KUHP adalah pasal mengenai penghinaan kepada presiden. Revisi KUHP ini telah diajukan sejak tahun 2004 lalu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, istilah calon boneka sering disebut-sebut selama masa proses pendaftaran pilkada serentak. Ya, bahkan pasangan penantang petahana di Pilkada Kota Surabaya mundur karena kecewa dituduh sebagai calon boneka. Pilkada serentak Kota Surabaya akhirnya diikuti satu pasangan, yaitu Tri Risma Harini dan Wisnu Sakti yang diusung Partai PDIP. Penantangnya pasangan Dimam Abror dan Haris Purwoko batal mengikuti pilkada. Dimam Abror menjelaskan salah satu alasan pasangannya batal mendaftar adalah karena tidak mau disebut sebagai calon boneka. Pak Haris seperti yang disampaikan ke media kan, bahwa dia merasa bahwa kalau dia mendaftar, kita ini dianggap sebagai calon boneka, begitu kan. Juga dia mengatakan bahwa tidak ada restu dari ibunya, kan begitu. Istilah calon boneka banyak disebut di beberapa daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Saat batas waktu pendaftaran pilkada serentak berakhir, terdapat 15 daerah atau kota yang hanya memiliki satu pasangan peserta pilkada. Setelah masa perpanjangan pendaftaran, akhirnya tinggal 7 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Sesuai ketentuan, pilkada serentak di daerah itu akan diundur pada tahun 2017 mendatang. Banyak pihak meragukan pasangan yang tiba-tiba atau hanya dalam waktu singkat muncul menjadi peserta pilkada. Banyak yang menyebut pasangan itu sebagai calon boneka untuk memuluskan kemenangan pasangan calon kuat sekaligus memastikan agar pilkada serentak bisa digelar tepat waktu pada Desember 2015 nanti. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala mengamini kemungkinan itu, namun praktek tersebut sulit dibuktikan. Tidak mudah menjadi boneka kan, karena tapi mungkin ada saja daerah yang calonnya terlalu kuat sehingga orang tidak mau, daripada cari biaya buang-buang uang juga dapat yakini kalah, ya lebih tidak maju. Tapi kalau sendiri juga tidak bisa jadi, ya mungkin ada kompromi lah untuk katakanlah mendukung, tapi prakteknya seakan-akan melawan pelan mendukung. Ya ini politik memang susah diterka kan, dan susah dibuktikan. Kini kita menunggu bagaimana kiprah para pasangan peserta pilkada serentak nanti. Jika di antara mereka nanti banyak yang terbukti hanya sekedar calon boneka, maka hal ini tentu akan mengurangi kualitas pilkada serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan mengeluarkan Perpu untuk mengatasi calon tunggal di sejumlah daerah. Kini pelaksanaan pilkada serentak tinggal menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Husni Kamil Malik di Istana Bogor. Menurutnya Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perpu. Untuk itu pihaknya tidak akan mengubah peraturan yang ada.
termasuk mendorong munculnya Perpu. Husni Kamil juga menyatakan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengubah satu kebijakan yang diambil KPU terkait calon tunggal dalam bentuk rekomendasi. Ada kewenangan Bawaslu, di mana Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat merubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi. Nah, oleh karenanya kami menanyakan kepada Bawaslu ketika pertemuan tadi dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden, Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi, dan setelah nanti rekomendasi dikeluarkan baru KPU meresponnya, melakukan hal-hal yang menjadi catatan Bawaslu. Nah, inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perpu. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya terkait pertemuan tersebut, kita bergabung dengan Nesya Megawati dan juru kamera Bobby Tobing di Bogor, Jawa Barat. Ya, Nesya, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Ya, Caki, ada sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan ini, diantaranya mengenai kesiapan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di gedung DPR pada 14 Agustus mendatang. Selain itu juga membahas juga mengenai nota keuangan yang akan dibacakan, nota keuangan atau RAPBN 2016 yang akan juga dibacakan di DPR atau di gedung DPR MPR pada 14 Agustus mendatang, yang memang ini merupakan agenda tahunan yang selalu diselenggarakan antara pemerintah atau dalam hal ini Presiden dan juga pihak parlemen. Selain itu juga yang fokus dalam pertemuan ini adalah membahas mengenai pilkada serentak, yakni fokus pada bagaimana penyelesaian polemik yang saat ini terjadi, yakni hanya ada 7 daerah yang hanya memiliki satu bakal calon pasangan. Yang ini masih dibahas, Cakri, dan sementara memang itu rapat sendiri baru dimulai pada pukul 10 tadi pagi, dan rencananya pada pukul 1 siang nantinya Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara akan memberikan atau memberitahu apa hasil dari rapat konsultasi yang berlangsung pada hari ini di Istana Bogor. Dan kalau misalnya mengenai pilkada serentak sendiri, tadi Setia Novanto menyatakan bahwa himbauan ataupun merekomendasikan bahwa untuk penundaan pilkada serentak sendiri. Cakri. Ya, Desya, apakah dalam pertemuan ini juga akan dibahas opsi Perpu Pilkada Serentak? Ya, Cakri, opsi Perpu Pilkada Serentak merupakan salah satu opsi dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk Presiden mengeluarkan Perpu yang mengatur mengenai jangan sampai terjadi atau menghindari adanya penundaan pilkada, karena memang Kemendagri sendiri telah membuat draft Perpu, dan ada 10 pasal yang akan diganti ataupun yang akan diubah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pilkada serentak. Dari 10 pasal, yang paling fokusnya adalah pasal 49 dan pasal 50 yang mengatur mengenai penundaan tahapan pilkada jika memang pasangan calon yang memenuhi persyaratan hanya atau kurang dari 2 calon. Sebenarnya memang ada di daerah sendiri ada 7 daerah dari 269 daerah yang direncanakan akan mengikuti pilkada serentak. Hanya saat ini tinggal 7 daerah yang hanya memiliki satu calon bakal calon yang akan bertarung di pilkada serentak. Sementara itu, Kemendagri telah menyiapkan draft ataupun Perpu yang nanti kita akan melihat apakah memang Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Perpu itu atau tidak. Sementara dari pihak DPR, Ketua DPR Setia Novanto menegaskan bahwa mereka memang merekomendasikan agar penundaan pilkada serentak di 7 daerah tersebut sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Yakni ada undang-undang dan juga ada peraturan KPU yang menjelaskan bahwa jika ada pasangan atau hanya statut pasangan calon, maka penundaan tersebut harus ditunda, dan inilah yang masih didapatkan dari pihak pemerintah dan juga pihak lembaga tinggi negara yang saat ini masih berlangsung, Cakri. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPR Setia Novanto.